Podcast, Vocational Podcast. Suara vokasi, cerita, inspirasi. Perkenalkan, aku Anissa Nur Azahra yang merupakan host dari podcast ini yang akan nemenin teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Dan tentunya dalam episode kali ini aku nggak akan sendirian karena bukan podcast namanya kalau nggak didatangi sama bintang tamu yang luar biasa. Untuk di episode kali ini sendiri, bintang tamu kita berasal dari Sekolah Vokasi Undip yang merupakan mahasiswa berprestasi 2 Diploma Undip tahun 2025. Kalau begitu langsung saja kita sapa. Halo Putra. Anissa, Apa kabarnya Putra? aku jujur kabarnya baik sih dan super excited juga ya buat hari ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman yang lagi nonton boleh Putra sapa dulu, terus Oke, juga boleh kenalkan diri. oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Putra dari Akuntansi Perpajakan angkatan 2023 dan alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai mahasiswa berprestasi 1 Sekolah Vokasi dan mahasiswa berprestasi 2 Diploma tingkat Universitas Diponegoro tahun 2025. Wow, keren banget. Amin ya. Amin. Emang keren banget sih karena kita nih sebenarnya satu angkatan Iya. loh. Satu angkatan. Keren banget menurutku ya. Oke, oke. Dan tentunya aku jadi kepo nih, sebenarnya sebagai mawapres gitu apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Apalagi kita kan udah sama-sama di semester 5 ya, dan di semester 5 ini aku tahu juga tugasnya pasti dar-der-dor kan, ya kan? Nah, aku, mau tahu nih apa sih kesibukan dari Putra akhir-akhir ini? Oke, kalau dari aku biasanya kalau misalkan kita waktu pas masih, maba nih kita kan kayak masih semangat-semangat buat lomba ya, tapi karena Iya. semesternya tuh udah akhir dan sudah di pelabuhan terakhir di Mawapres, jadi kesibukanku sekarang adalah, mentoring sih, mentoring esai. Jadi kalau dulu aku yang ikut lomba, kalau sekarang aku yang mentoring anak-anakku gitu. Dan kebetulan Wow, aku sudah, mentoring esai itu sekitar 50-an kayaknya ada deh banyak mente. banget. Iya buat persiapan nasional gitu. Wah, Heeh. berarti kalau misalnya di kuliah udah kayak ngajar satu kelas ya? Nah itu gitu ya? Iya, tapi keren banget ya berarti, Mhm, Putra ini sendiri mengajarkan adik-adik ataupun mengajarkan teman-teman itu dengan pengalaman yang udah Putra laksanakan sendiri ya? betul, Oke. Kalau aku tarik benang merahnya ya Putra ya, mhm, berarti salah satu prestasi yang paling menonjol dari Putra sendiri adalah jadi Mawapres ya, Diploma Undip. betul. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana perjalanan kamu nih sampai jadi Mawapres gitu? Dan apa aja sih tahapan-tahapan seleksinya? Oke. Oke jadi, kalau tadi kan sempet disinggung ya kita satu angkatan dan kenapa Mhm. sih gak bisa jadi Mawapres, sebenarnya teman-teman aku tuh bakal majunya tuh tahun depannya gitu. Nah, Oh, ini 1 tahun kuliah kan kayak masih mahasiswa yang baru setahun gitu kan belum mhm. mungkin belum punya prestasi yang sebanyak ini gitu. Jadi pada saat itu aku di-reach out sama Riskel dari himpunan untuk mewakili akuntansi perpajakan, awalnya coba-coba jujur. Nah pada saat seleksi di tingkat fakultas, syok. Kenapa? Karena aku lihat di pengumuman tuh bukan juara 3, bukan juara 2, tapi juara satunya dan harus maju di Wah, Undipnya gitu. Udah, untuk seleksinya apa aja sih kalau di sekolah vokasi dan Undip tuh sedikit berbeda ya, cuman garis merahnya tuh yang garis pentingnya adalah ini agak merosot, mohon maaf ya, oke. it's okay. Jadi, seleksinya itu yang pertama ada bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bisa harus fluent, nulis dan speaking juga. Kemudian yang paling penting adalah riset. Jadi kita dituntut untuk membuat sebuah produk inovatif karena kita diploma. Dan yang paling penting adalah capaian unggulan. Jadi capaian unggulan di situ tuh nggak cuman kita sambit prestasi yang sebanyak-banyaknya, tapi kita harus mempunyai 7 kategori bidang prestasi yang harus diujikan di Pilmapres gitu. Boleh tahu nggak sih itu apa aja tujuh-tujuhnya itu? Ketujuh-tujuhnya yang pertama yang pasti harus ada kompetisi ya. Jadi harus menang lomba lah setidaknya nasional atau bahkan internasional gitu. Terus kemudian ada karir organisasi. Jadi kalau misalkan kamu merasa bahwasanya karir organisasi itu hanya ikut organisasi, no ya guys. Jadi kalau misalkan Pilmapres itu minimal harus jadi bendahara umum di suatu organisasi tingkat universitas. Nah, nggak cuman itu aja, kita harus punya aksi pemberdayaan maupun aksi kemanusiaan ya. Kemudian ada pengakuan, penghargaan, ada hasil karya, ada kewirausahaan juga, jadi lumayan kompleks sih ya kalau misalnya mau Iya. jadi mawapres. Karena kalau misalnya jadi mawapres itu nggak boleh cuma satu bidang aja, kayak misalnya kita jago banget nih di prestasi lomba, tapi kita nggak jago di yang lain. Jadi Mhm. harus all rounded sih kalau menurut aku, gitu. Berarti bisa dibilang Mawapres ini paket lengkap ya? Full paket lengkap. Oke. Panjang banget ya Mhm. proses seleksinya ya? Dan di antara sepanjang itu prosesnya menurut Putra tuh paling susah tahap apa sih?
Kalau menurut aku sih, jujur ya, susah semua gitu. Karena kayak kalau misalkan di universitas apalagi, jujur itu di universitas tuh kayak bayangin kita seleksinya itu satu ruangan tuh satu orang kan, dan itu dingin pol gitu. Jadi udah grogi, dingin dan sebagainya, nervous juga gitu. Tapi yang paling susah sih menurutku adalah produk inovatif sih. Jadi kayak kita dituntut untuk membuat sebuah produk, apalagi kalau sosum. Kalau misalkan misal nih anak teknik, teknik kan bisa bikin sebuah produk yang emang bisa kelihatan nih, tapi kalau misalkan kebetulan aku dari akuntansi perpajakan, jadi agak agak kesulitan sih buat bikin produknya itu apa ya yang cocok buat masyarakat, di tengah masyarakat tuh yang nggak mau bayar pajak, gitu. Iya, betul. Sebenarnya boleh tahu nggak sih inovasi yang Putra bikin tuh apa? Aku kepo. Eee, awalnya nih, awalnya waktu pas di univ itu aku mau bikin sebuah sistem Mhm. akuntansi, tapi H-7 final di Jepara, sistemnya tuh rusak. Dan Oh, aku ganti di H-7, sebenarnya aku sempet sempet mau nangis sih ke dosen pembimbing kayak, "Aduh gimana ya Bu, ini kok produknya tuh malah rusak?" gitu, kalau mhm misalnya mhm. dibawa. Jadi akhirnya karena dari aku, itu udah kayak, aku memutuskan untuk membuat sebuah produk daripada ide yang bagus aja tanpa produk, jadi aku bikin sebuah media pembelajaran untuk peningkatan kepatuhan pajak di Kabupaten Tegal atau di daerahku sendiri, gitu. Oke. Tapi walaupun mengalami struggle-struggle itu, pada akhirnya kamu terpilih kan jadi juara 2 dan itu keren banget. Jujur Boleh iya. pasti nervous banget gak sih? Iya. Itu effort banget sih, apalagi kayak produk inovatif kita kan kayak udah disiapin kan lama-lama, terus kayak bayangin, di hari H, malamnya tuh aku nggak tidur, karena aku bikin video untuk elemen-elemen di game board-nya gitu. Jadi kayak, nah itu lumayan sedikit struggle sih kalau di Filmapres gitu. Tapi pada akhirnya kamu jadi juara gitu ya, Mhm. kamu tahu nggak sih kira-kira aspek yang paling unggul dari diri kamu tuh apa gitu, sampai dipilih menjadi juara di diploma ini sendiri? Oke, kalau ini berdasarkan pilihan juri ya, Iya, bukan betul. pilihan pribadi. Kalau misalnya aku merasa aku jadi mahasiswa berprestasi diploma itu bukan karena produk inovatif, walaupun produk inovatif itu tuh nilainya paling tinggi di antara mawapres lain, Mhm. tapi yang paling, kayak merasa aku tuh kayak aku layak gitu menjadi mawapres itu adalah capaian unggulannya. Jadi, Oh, aku ini tipe orang yang nggak menonjol di satu bidang. Kayak misalnya kalau misalkan orang tuh ngelihat mungkin ada yang Golpimnas dan bla bla lain sebagainya itu kan dianya fokus-fokus ke kompetisi aja. Tapi kalau misalkan aku, alhamdulillahnya, di semua kategori itu aku setidaknya ada satu lah untuk capaiannya. Dari mmm, mulai kewirausahaan, kemudian ada aksi pemberdayaan dan lain sebagainya, gitu. oh. Jadi emang bener yang aku bilang tadi ya, kalau yang cari tuh bukan yang cuma fokus di satu bidang aja, Betul, tapi juga di ke berapa tadi tuh, berapa ada bidang gitu? 7, 7 ada bidang. 7 bidang, heeh. Gimana ya seorang satu Sampai manusia gitu, sih ya, menguasai tujuh-tujuhnya itu. Nah, Kak, nih, mhm, pasti sepanjang proses itu sibuk banget nggak sih, Put? betul, jujur iya sih. Ya kan? Heeh heeh, Apalagi udah kuliah, terus juga udah organisasi ya, betul betul. organisasi sampai harus ikut seleksinya itu, Iya, yang juga makan waktu gitu. mhm mhm. Nah, gimana sih cara kamu me-manage itu semua? Karena pasti kan kalau nggak bisa manage-nya, pasti bakal berantakan semua jadwalnya ya. Iya, jujur ini bukan pertanyaan yang pertama ya, tapi ini Iya. udah kebelasan bahkan puluhan gitu, orang-orang nanya terkait dengan time management gitu. Jadi, kalau dari aku selalu nerapin prinsip yang namanya prinsip malu. Jadi, aku tuh bakal fokus dulu ke kuliah. Kayak entah itu orang ngomong bla bla lain sebagainya itu aku nggak peduli, kayak aku bakal fokus dulu ke kuliah untuk mengamankan diriku, kayak aku jauh-jauh dari tempat tinggalku untuk kuliah. Jadi setelah itu, kalau misalkan udah selesai semua kewajibanku tentang kuliah, aku boleh ikut lomba, aku boleh ikut seleksi, bla bla lain sebagainya. Jadi, aku tuh mengatur waktunya berdasarkan itu, prinsip malu. Jadi kalau ada orang yang mengaturnya mungkin dari kalender dan lain sebagainya, tapi kalau aku tuh ngatur dari diriku sendiri. Jadi, Oh, malu nggak sih jadi mawapres tapi tugasnya dikerjain? iya. Terus malu nggak sih kalau misalkan aktif di organisasi tapi tugasnya dikerjain juga nggak dikerjain gitu. Jadi kayak dari situlah itu yang membuat aku tuh selalu semangat sih. Jadi kalau buat manajemen waktu tuh aku nggak terlalu kesulitan sih, karena emang dari aku tuh sudah niat gitu kalau misalkan step by step ini udah kelar, nanti lanjut ke step selanjutnya. Jadi aku tuh Oke, orangnya tipe orang yang tidak mau mengambil hal yang baru, kalau misalkan dari aku tuh belum menguasai step sebelumnya, gitu. bener banget. Iya, Emang harus kayak gitu ya. heeh, Kebanyakan tuh mahasiswa baru ngambil satu kegiatan, belum adaptasi, tapi udah ngambil yang lainnya betul gitu. betul betul. Padahal yang paling penting itu kita tahu prioritas kita ya. Betul betul. Nah, dari sepanjang proses seleksi itu aku juga penasaran nih, menurut Putra, apa sih pengalaman atau pelajaran paling berharga yang Putra dapetin selama
proses seleksi Mawapres itu? Oke, kalau dari Filmmaker sendiri, aku bener-bener merasa bahwasannya ya betul sih tadi yang kamu bilang kalau misalkan mahasiswa berprestasi itu yang dicari tuh bukan satu orang yang jago di satu bidang, tapi semuanya dan pembelajaran terbaikku adalah kita itu harus seimbang dan kalau misalkan kamu tahu, sebenarnya kalau misalkan ditanya, "Apa sih prestasi kompetisi yang paling wow?" Aku bisa jawab kayak mungkin orang lain bisa jawab kayak gol Pimnas dan lain sebagainya, tapi kalau ditanya, aku punya sebuah komunitas, aku bisa memberdayakan kelompok wanita tani, aku bisa memberdayakan sebuah aku punya program yang di mana itu sudah diresmikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, itu program RESIK, itu edukasi anti korupsi di Klaten, jadi aku jauh-jauh dari Semarang ke Klaten buat itu. Jadi kalau ditanya, aku nggak punya prestasi yang mungkin membanggakan atau bisa terkenal buat orang lain, tapi, setidaknya aku bisa untuk berdampak buat orang lain. Jadi, pengajaran yang paling penting adalah, kita nggak perlu buat jadi bintang yang kayak selalu terang, bla bla lain sebagainya, tapi kita cukup jadi manusia biasa, tapi sinar kita tuh bisa menyinari orang lain. Gitu sih. Wah. Gitu. Wah, ternyata seru banget ya perjalanan kamu dari mulai awalnya ngumpulin prestasi-prestasi itu sampai akhirnya daftar Mawapres dan ikut Betul. Filmapres nih. Nah, dari situ kita jadi banyak tahu nih tentang Putra ya teman-teman ya, dan tentunya kita mau tahu tentang kamu lebih lanjut lagi dengan sesi games kali ini. Oke, super excited nih aku nih. Oke, Oke, excited ya. Oke, jadi sesi kali ini adalah games This That. Oke Putra, jadi di games kali ini kita akan ngasih kamu 2 pilihan. oke, Nah, nanti kamu boleh milih salah satunya yang paling mendekati atau sesuai dengan prinsip kamu nih, pilihan kamu. oke. Dan kamu juga bisa ceritain kenapa sih milih itu? Oke, ini cuman 1 ya berarti ya pilihannya ya? Iya, satu Oke, cuma aja. 1 ya? Oke oke oke. Oke, gimana? Udah siap? Udah sangat siap. Oke oke, udah siap. Oke, kalau gitu aku bacain ya. Boleh boleh. Oke. This or that, pilih disuruh public speaking mendadak tapi topiknya kamu kuasai, atau dikasih waktu persiapan tapi topiknya asing banget buat kamu? Jujur agak berat ya pilihannya, tapi aku bakal milih pertama sih. Jadi, aku tuh suka banget yang namanya tuh asal bunyi. Jadi, kalau di Mmm, public speaking, topik yang aku kuasai, aku lebih 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 encer gitu otaknya buat asbun. oke. Dan banyak banget orang yang ngomong kayak asbunku tuh berbobot karena ya itu, basic-ku adalah nulis esai kan. Jadi emang aku selalu berlatih untuk menata kata-kata gitu. Jadi aku bakal lebih milih ke satu sih, karena kayak contohnya nih kalau misalkan diundang pembicara, ini diem-diem aja ya. Jadi kalau misalkan di pembicara ada 2 pilihan, KTI sama kewirausahaan. Aku bakal lebih milih kewirausahaan, karena itu yang aku kuasai. Jadi kalau KTI itu aku harus effort, bener-bener effort kayak, "Aduh ini apa ya, gimana caranya buat membuat sebuah kalimat yang bisa dipahami gitu dengan mudah sama audiens." Jadi aku bakal lebih milih mending Asbun tapi aku menguasai sih, Wah, gitu. jadi berarti ada nggak sih tipsnya biar Asbunnya itu berbobot gitu? Mulai dari selain menulis esai Oke. itu mungkin? Dari aku sih ya, yang pasti banget semendadak-mendadak, misalnya kayak 1 menit langsung disuruh maju dan sebagainya, kalau aku sih lebih kepada kita jangan terlalu banyak ngomong gitu. Kayak misalnya kalau misalkan kita mau asbun dan kita nggak tahu apa-apa nih, kayak konteksnya tuh pertama nggak tahu apa-apa ya, kita jangan terlalu banyak ngomong. Kenapa? Karena semakin kita banyak ngomong, kita bakal kayak ada celah salah gitu. Tapi kalau misalkan udah dikuasai, ya udah kita kayak coba serempet-serempetin gitu sama apa yang kita sering bahas gitu, kayak misalnya kewirausahaan. Ya udah kayak orang kan berharap kalau misalkan ikut kegiatan maupun acara-acara yang membutuhkan public speaking kan nggak yang dia berharap duduk terus kayak dapat langsung semua ilmu kan, tapi sekedar sharing aja tuh juga bisa gitu. Jadi kalau Iya, aku sih lebih kepada kalau misalkan disuruh kayak gitu, aku bakal lebih sharing sih, tapi ya sharing-nya berhubungan dengan topik yang lagi dibahas, oke. gitu. Berarti juga sebenarnya kelancaran kita ber-public speaking tergantung dengan pengetahuan kita juga ya? Betul sih, betul. Makanya aku lebih milih yang aku tahu daripada aku yang nggak tahu, gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya ya, this or that, pilih sibuk banget sampai hampir nggak ada waktu istirahat, tapi hasil prestasinya tuh besar, atau hidup lebih seimbang tapi prestasinya biasa-biasa aja? Oke, ini lumayan
Dua-duanya tuh, aku sebenarnya lagi ada di tengah-tengah gitu. Cuman kalau Oke. misalnya buat milih, aku lebih milih buat sibuk sih. Sibuk tapi prestasinya banyak. Kayak kenapa sibuk di waktunya banyak? Karena yang pertama, selagi masih muda gitu ya, kita punya tenaga yang bisa dikeluarkan secara maksimal, jadi aku bakal lebih milih produktif sih. Walaupun banyak banget resiko-resiko yang bakal dihadapi mungkin dari kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu ya, di kayaknya beberapa minggu yang lalu gitu, aku ada 7 kegiatan di satu hari yang sama dan itu Wow. berulang kali gitu dan aku ngerasa kayak, sebenarnya aku bisa loh tidur-tiduran di rumah, di kos sih lebih tepatnya, tapi aku lebih milih untuk produktif. Kenapa? Karena menurutku selagi kita masih muda, nggak ada waktu lagi gitu, kayak lebih kepada ini sih, kamu pengen lebih milih cepat atau terlambat, gitu. Oh, wow, Gitu. cepat atau terlambat nih, Mhm teman-teman. mhm. Oke, this or that yang ketiga, pilih gagal berkali-kali sebelum kemenangan yang besar, atau langsung menang sekali tapi nggak ada proses jatuh bangunnya? Oke, kalau dari aku yang pasti yang pertama sih, milih gagal berkali-kali, tapi prestasinya tuh bisa tercapai gitu Oke, goals-nya gitu. langsung yang besar Iya ya? langsung yang besar gitu, kayak misalnya ya contohnya ya Mawapres gitu, menurutku Mawapres itu biasanya buat orang tuh adalah pelabuhan terakhirnya gitu. Jadi sebenarnya aku pengen sih kalau misalkan udah jadi Mawapres tuh bakal tetap berprestasi dan bla lain sebagainya, tapi eee, menurutku kalau misalkan terkait dengan kecepatan ya kayak, kok bisa jadi Mawapres di semester ini? Tapi menurutku kalau misalkan kita flashback ke belakang-belakang gitu, oh ternyata aku sudah melewati kegagalan yang bertubi-tubi gitu. Bahkan kemarin waktu pas maba ya, maba kan lagi semangat-semangatnya ya. Iya. Jadi, aku lomba 1 bulan itu ada sekitar 7 kalau nggak salah. 7-7-nya itu gagal semua dan itu kayak ngerasa, wah aku nggak punya bakat di sini. Tapi setelah aku bertarung dengan diriku sendiri ya, aku merasa bahwasannya, nggak apa-apa kok kalau misalkan gagal. Emang kenapa kalau gagal? Emang kita langsung meninggal? Emang kita langsung dibunuh orang gitu? Jadi, gagal kan adalah salah satu proses ya dalam diri Mhm. kita ya. Jadi aku sangat-sangat menghargai sebuah proses gitu. Jadi walaupun banyak orang yang ngomong hasil itu bakal dilihat secara nyata, tapi aku lebih kepada, ya udah orang mau ngomong apa bebas, yang penting aku tahu sendiri perjalananku gitu. Jadi kalau misalkan kita mau naik ke lantai 5 kan nggak mungkin dong kita langsung terbang, kayak manusia ya, pasti kita ada step by step-nya. Gitu sih, jadi kalau aku lebih milih gagal berkali-kali tapi goals atau ini ya, beberapa prestasiku yang aku impikan itu bisa tercapai, gitu. Oke, karena emang ternyata kalau kita melalui kegagalan-kegagalan itu kita bisa belajar ya, Betul, tentunya untuk mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar. betul sih, betul betul. Dan aku juga percaya ya Put, kalau misalnya semua orang itu pasti ada timeline-nya masing-masing sih. Sangat sangat betul banget, setuju. Oke, this or that yang selanjutnya ya Put ya. Mhm. This or that, pilih punya satu bidang yang kamu jago banget, atau jadi generalis yang banyak hal tuh bisa tapi nggak punya spesialis. Oke, kalau pilihannya sebenarnya untuk aku ada 2 jawaban boleh nggak? Oke, gimana Berdasarkan tuh? POV yang berbeda gitu. Boleh boleh, coba. Mungkin kalau misalkan kemarin, aku bakal milih yang general, karena ya aku pengen jadi mawapres. Jadi mawapres itu ya yang dibutuhin ya memang semuanya gitu, all rounded gitu. Tapi untuk saat ini karena sudah tercapai, aku bakal milih untuk menjadi orang yang fokus ke satu hal tapi kita jago banget gitu. Apalagi kalau misalkan udah mau menginjak karir gitu. Kayak ibaratnya bayangin, misal ada beberapa orang nih, banyak orang ya, misalnya ada 10 orang yang mau lamar kerja gitu. Yang dibutuhin adalah skill Excel. Semuanya punya semuanya punya. Tapi ada satu orang yang jago banget, expert gitu. Pasti bakal dipilih yang jago gitu kan. Jadi kalau menurutku bayangin, lebih simpelnya adalah gaji profesor itu lebih tinggi daripada gaji guru. Ini tidak men-judge ya, tapi lebih ke ngasih gambaran kalau misalkan profesor itu kan punya satu fokus yang sangat ahli gitu ya di satu bidang. Kalau dosen itu mungkin bisa ada campur matkul-matkul lainnya gitu. Jadi, aku lebih milih untuk jadi orang yang ini sih, jago di satu bidang untuk karir, gitu. Oke. Kalau kamu gimana nih, Nisa? Wow, kalau aku sih ya, jujur ya, apa ya, untuk saat Mhm ini aku lebih milih untuk jadi generalis dulu sih, mhm. Put. Karena aku kan di bidangnya public relations ya, yang mana sebenarnya komponen-komponen skill yang diperlukan tuh banyak banget gitu loh, Put, dan, orientasi karirnya juga banyak. Jadi aku lebih Betul. milih untuk menguasai dulu banyak hal, untuk aku tahu pada akhirnya aku mau lebih nyaman ke yang mana. Tuh guys, jadi nggak ada jawaban yang salah ya, karena kita semua itu punya pendapat yang berbeda dan berbedanya itu bukan salah atau benernya, tapi lebih kepada konteks kita, gitu. Jadi kalau mungkin kalau misalkan aku jadi anak in-home ya,
aku bakal kayak kamu sih. Karena Oke. betul banget, karena kan kalian bakal berhubungan dengan masyarakat banyak kan, gitu sih. Ada lagi menurut Ada satu disordered-nya? lagi ini yang Oke, terakhir. terakhir ya. Iya, this or that, Mhm, pilih punya satu momen besar yang langsung mengubah hidup kamu, mhm. atau punya momen-momen kecil aja tapi pelan-pelan membentuk diri kamu jadi lebih baik? Oke, kalau dari aku ini nggak usah mikir sih, aku bakal milih yang kedua. Jadi aku bakal milih momen-momen kecil tapi membentuk diriku yang saat ini gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena bayangin kalau misalkan kita punya momen yang besar, kita tuh mungkin berprosesnya tuh bakal sedikit Mhm, waktunya. Sedangkan aku tuh tipe orang yang berproses banget gitu. Jatuh bangunnya dan sebagainya itu menurutku sangat-sangat banget gitu lah. Jadi aku bakal lebih ke menghargai beberapa momen-momen yang kecil tapi bisa membentuk diriku. Jadi kayak ibaratnya kalau misalkan kita mau bikin patung gitu, jadi tanah liat dari tanah liat, pasti kan dari satu-satu tuh. mhm. Ya itu momen-momennya, aku bakal milih itu sih. Kecil tapi bisa membentuk diri kita, daripada besar belum tentu kita bisa berproses dan belum tentu juga orang-orang di sekitar kita juga suka, itu sih. Oke. Oke, Karena tentunya mhm, orang tuh bisa beda juga ya, antara si A betul, sama si B. Kalau si A yang udah melalui banyak kegagalan dan si B yang langsung instan tuh mhm, secara karakter development-nya pun berbeda ya. betul betul. Oke, kita udah selesai nih This or That Oke, nih. Menurut kamu gimana nih sesi This or That-nya? Seru nggak pertanyaan? jujur aku nggak expect sih, karena kayak aku ngerasa bahwasanya ternyata ada loh di podcast ada sesi-sesi games kayak gitu. Jadi buat Oke. pengetahuan aku juga gitu, keren banget sih, kalian keren banget. Oke. Heeh, Seru banget juga mhm, dari jawaban Putra tuh banyak banget insight yang bisa diambil ya teman-teman. mhm. Oke, karena kita udah main games nih, kita bakal lanjut ngobrol lagi gimana, Put? Tapi kalau tadi Boleh, pembahasan kita lebih ke Mawapres nih. Nah, kalau sekarang tuh lebih ke personal life-nya Putra. oke, aku perlu napas selangkah dulu nggak? Bisa ya? Oh bisa, Bisa. oke oke oke. Jadi, oke, aku siap nih buat pertanyaan-pertanyaan personal life, boleh? Oke. Kan kalau tadi kan kita udah Mhm ngomongin banyak banget soal Mawapres nih ya, mhm. dan sekarang aku penasaran banget nih, di balik segala kerja keras kamu itu sebenarnya siapa sih sosok yang paling menginspirasi kamu atau jadi support system kamu untuk sampai ke titik ini? Oke, jadi kalau misalkan buat ditanya orang yang paling inspiratif, kalau dari aku yang pasti jawabannya adalah satu, mahasiswa berprestasi. Kenapa? Karena aku tahu, gimana dinamika menjadi mahasiswa berprestasi dan menurutku itu sangat layak untuk menjadi, inspiratif buat kita Mhm, semua. Tapi kalau misalnya ditanya siapa orang support system ya, itu yang pasti keluarga sih, orang tua. Karena kalau misalkan aku lagi capek nih kayak, "Ya Allah capek banget ya mentoring, abis ini langsung kuliah, terus mentoring lagi dan sebagainya." Aku selalu ingat sama kata-kata orang tuaku ya, khususnya ibuku kalau misalkan, "Ya itu terserah kamu, kalau kamu pengen jadi orang, ya kamu harus effort-nya tuh harus ditambah." Jadi menurutku support system yang paling support dari diriku sendiri nyampe saat sini tuh orang tuaku sih. Karena orang tuaku tuh nggak pernah loh kayak menuntut aku kayak, "Kamu harus jadi mahasiswa berprestasi ya, kamu harus punya IPK 4 ya, kamu harus punya bla bla bla," dan sebagainya. Tapi dia tuh adalah orang yang sangat excited gitu ketika mhm, anaknya tuh berprestasi. Kayak kalau misalkan aku pulang nih, aku kan jarang pulang ya, jujur iya. kayak 2 tahun setengah itu aku baru pulang berapa kali gitu. Terus pas pulang tuh selalu ditanya, "Kamu udah dapat apa aja?" Terus kayak disuruh liatin foto-fotonya gitu, kayak aku itu sangat support system sih, kayak, "Terima kasih ibuku," gitu. Wah, Gitu ya. aku juga ngerasa relate sih. Kalau orang tua aku juga nggak banyak nuntut ya, tapi Mhm. justru dari nggak ada tuntutan itu kita jadi lebih leluasa nggak sih, Put, untuk Betul explore? betul sih, nggak terkekang gitu nggak sih? Bener Heeh, banget. Oke, keren banget nih. Berarti support system itu merupakan salah satu komponen yang penting bagi kita penting ya, penting sih. untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Nah, tapi aku yakin nih dari perjalanannya Putra nih, perjalanan Mhm, seorang Putra di personal life Putra sendiri itu pasti ada banyak lika-likunya ya. Nggak betul cuma betul. dari proses, Mhm. paspil papresnya, tapi juga di personal life-nya Putra ini sendiri. Nah, boleh nggak sih diceritain, adakah pengalaman yang sangat-sangat sulit gitu, Mhm. yang pernah Putra rasakan dan itu benar-benar mengubah Putra dan menjadi lebih baik seperti saat ini? Oke, jadi, di awal kuliah ya, Mhm, aku kan kebetulan beasiswa KIPKA dari Kemendikbudrisayangktek. oke. Jadi, dulu itu ada yang namanya skema 2, bukan dulu sih, tapi sekarang juga ada. Skema 2 itu mahasiswa yang nggak mendapatkan uang saku gitu. Dan skema 1 itu yang mendapatkan uang saku dan dua-duanya adalah bebas UKT. Nah, dulu waktu pas aku diumumkan sebagai, apa ya, penerima KIPKA, aku tuh ada di skema 2.
jujur di situ kayak aku ngerasa duniaku tuh udah berhenti di saat itu gitu, karena aku pulang ke kos dan temenku tuh pada ngucapin kayak, "Selamat ya kongres," dan lain sebagainya karena, emang teman-teman kosku tuh tahu gitu. Mhm. Tapi kayak dalam hatiku kayak, "Buset, mau dapet kata selamat tapi harus dapat semangat," gitu. Cuman, dari situ kan kebetulan aku ₹0 dari orang tua. Mhm. Jadi memang dari awal nginjekin di Semarang itu aku nggak di-support secara finansial, tapi kalau secara doa itu jor-joran banget sih. Jadi dulu, aku nyampe Anjem gitu atau kasarannya itu antar jemput Oh, iya. gitu. Jadi di skema 2 itu kayak aku ngerasa, "Ya Allah berat banget ya," kayak kuliah terus kayak, "Ayo dong," aku kan punya goals buat jadi Mawapres. Jadi di semester 1 tuh kayak mixed feeling sih, kayak aku harus fokus ke lomba, aku harus fokus buat mencari uang, aku harus fokus buat lain sebagainya, yang nyampe pada akhirnya, aku kayak mengajukan sebuah banding gitu ya ke universitas kayak, "Aku ini layak loh dan aku bakal memberikan kontribusiku secara prestatif," gitu ya. Dan alhamdulillahnya, berubahlah jadi skema 1 karena waktu itu ada beberapa, extraordinary case gitu dari kampus gitu dan di situ itu merubah hidupku, kayak yang awalnya aku merasa bahwasannya, "Oh, semua orang tuh nggak bisa loh hidup di luar kota Mhm. sendirian." Aku kayak ngerasa bahwasanya, itu salah banget. Kenapa? Mungkin orang-orang yang ngomong seperti itu, yang ngomong nggak bisa, itu belum pernah merasakan sendiri. Jadi, aku bener-bener merasakan dan aku ngerasa kayak, itu menurutku momen yang paling mengubah diriku dan aku pengen ngomong juga ke teman-teman semuanya kalau misalkan semua orang tuh bisa jadi apapun, asalkan kita harus usaha. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi A, B, C, usahanya jangan A, B, C juga, tapi usahanya tuh A, B, C, D, E, F, G, nyampe Z gitu. Jadi harus banyak juga gitu dan menurutku itu salah satu pendewasaan sih. Jadi aku lebih kayak ini sih, pembelajaran yang aku dapetin tuh gini, ada beberapa orang yang kuliah tuh kayak suka ngeluh kayak, "Aduh tugasnya banyak, aduh ini," tapi coba deh kamu kayak nggak usah kerja deh, coba kamu lihat di lingkungan sekitar, misalnya pedagang yang pagi-pagi ke pasar, dari pagi kerja buat dapetin duit, kemudian kayak tukang parkir dan lain sebagainya itu, kayak kalian tuh bakal melihat bahwasanya, kita tuh sebenarnya nggak boleh seberisik itu. Jadi aku merasa bahwasanya pembelajaran terbaik dalam hidupku tuh gitu sih. Kita nggak boleh jadi orang yang kayak ngerasa paling capek sedunia, paling sibuk sedunia, tapi lebih kepada, "Ayo dong, effort kamu sejauh mana sih buat dapetin hal yang mau kamu dapetin?" Gitu sih. Oke. Wah, berarti sebenarnya awal-awal kuliah ini merupakan masa-masa yang cukup sulit juga ya, Put, ya? Mhm, Dan kalau misalnya bahasanya sekarang Putra ini disebutnya perintis ya? Hans ya, perintis, oke. Mungkin kalau dari background keluarga sendiri bisa diceritakan nggak, Put? Kamu tumbuh di keluarga yang seperti apa? Karena Mhm, menurutku development kamu bagus banget sih. oke. Jadi aku tumbuh dan berkembang di Kota Tegal ya, yang di mana kota terkecil di Jawa Tengah dan background keluargaku tuh sebenarnya lebih udah di status menengah ke bawah sih, bukan menengah lagi. Jadi, aku merasa kayak keluargaku itu tidak bisa mendukung secara finansial gitu, tapi orang tuaku tuh selalu ngajarin tentang kemandirian. Jadi kalau misalkan kamu mau tahu, aku SMK itu bayar pendaftaran tuh pakai uangku sendiri. Ada sedikit cerita yang, menurutku tuh kayak bisa ini sih, bisa jadi inspirasi. Jadi waktu pas dulu SMP, orang tuaku tuh nyekolahin aku kan jadi kayak dia berbeda-beda gitu loh tempatnya, kayak SD aku di kecamatan, terus, SMP tuh beda beda kelurahan dan kayak intinya tuh nggak boleh satu lingkungan dengan orang-orang yang di sekitar gitu. Nah, kan biar aku tuh bisa jadi orang yang berani gitu loh buat keluar. Jadi waktu pas SMP itu, orang tuaku tuh saking belum ada uangnya, itu nyampe minjem dulu ke guruku dan dibayarin pada saat kelulusan. Jadi dari situ aku udah mulai kayak buka bimbel. Jadi dulu tuh aku buka bimbel ke anak-anak SD, jadi SMP ke SD gitu kan. Jadi dari situ aku ngumpulin uang dan lain sebagainya, terus akhirnya SMK aku bayar sendiri dan, mungkin aku di sini nggak mau, menceritakan masalah yang kayak menurutku berat banget, kayak mengeluh dan sebagainya, tapi aku di sini mau ngomong aja kalau misalkan ke teman-teman semuanya, kalau misalkan, menurutku tuh uang tuh bukan sebuah batasan sih, dan uang itu jujur ya, itu bisa membeli sebuah kebahagiaan, tapi yang paling penting adalah usaha kita. Jadi di keluargaku itu selalu diajarkan prinsip-prinsip kemandirian gitu. Jadi kalau misalkan ada orang lain mungkin ya, mungkin anak-anak lain yang punya privilege minta A langsung dapat, kalau keluargaku itu tuh selalu ngomong, "Kalau misalkan kamu Mas, kalau misalkan kamu mau ini, ya kamu harus nabung." Jadi menurutku dari situlah, karakter-karakter yang kerja keras, pantang menyerah dan sebagainya itu bisa diajarkan sama keluargaku. Itu sih, jadi kayak menurutku, mungkin aku tidak
ini ya, mungkin kalau misal buat memilih ya pasti aku bakal memilih kehidupan yang lebih baik, tapi aku nggak sangat bersyukur dengan kehidupanku sekarang. Mungkin kalau misalkan aku nggak seperti itu, aku nggak bisa jadi mawapres yang full rounded yang semua bidang tuh dilibas gitu kan, atau mungkin kayak aku bakal punya rasa kecapean yang lebih lebih capek gitu daripada orang lain. Jadi menurutku aku terima kasih sih ke keluargaku walaupun, kesederhanaan yang diberikan oleh keluargaku, tapi menurutku itu bisa jadi kekuatan yang paling besar sih buat diriku, buat Oh, sekarang, gitu. wah, keren banget. Berarti Mhm, emang sebenarnya parenting dari orang tua tuh mempengaruhi banget ya, kan penting banget sih, development mhm kita sampai kita dewasa mhm, gitu ya. Dan pastinya dalam perjalanan kamu itu, pasti kan ups and down ya, dan mhm, aku tahu kamu juga manusia biasa, pasti ada rasanya capek, rasanya mau putus asa dan segala macemnya. Itu ada nggak sih fase kamu tuh bener-bener kayak desperate banget nih, sampai mhm. rasanya tuh nggak punya hope, dan gimana caranya kamu bangkit dari itu semua itu? Oke, jujur buat perasaan itu lagi dirasain aku sekarang ya, kayak, eee, terjadi masa frustasi itu aku bersyukur banget, terima kasih buat teman-teman fakultas dan prodi yang ngundang aku, yang nyampe Sabtu Mingguku tuh sudah tidak ada kata istirahat gitu ya. Tapi ada sometimes jadi aku tuh juga mentoring juga dan itu menurutku aku sangat enjoy aja sih sebenarnya. Cuman emang kadang ada bener juga kayak kita kan manusia ya, bukan bukan nabi boy gitu ya. Jadi, kita tuh manusia dan kita pasti punya rasa capek gitu. Mhm. Jadi kalau dari aku, kalau misalkan lagi capek, aku pasti selalu mikir gini ya, yang tadi aku bilang, misal nih aku lagi capek, terus kayak, aku bukan tipe orang yang dengerin lagu yang Spotify dan lain sebagainya, tapi kalau aku tuh lebih ke tidur sih. Jadi Oh, gimana caranya buat, manage waktu manage emosional sih ya, mhm. itu tidur kayak, oke aku udah siap dimarahin sama A, B, C, D, E, gue, tapi nggak apa-apa, aku udah siap karena aku udah tidur. Jadi aku biasanya tidur sih dan kalau misalkan belum bisa tidur, aku pasti kayak ngerasa, coba deh Put, kayak kamu lihat orang yang waktu itu kamu jumpai di misalnya aku kan deket ya kosnya di Pasar Petarongan. Jadi Mhm. coba kamu lihat bapak-bapak di Pasar Petarongan ini. Pas kamu pulang jam 2 malam, aku kan, sering bolak-balik Tembalang peleburannya. Jadi aku pernah pulang jam 2 malam karena ada mentoring, bayangin jam 1 malam itu aku masih mentoring buat persiapan esai, buat persiapan esai buat menteku. Kebetulan juga menang juga, kayak aku ngerasa kayak Wah, sangat berbantu gitu. Tapi, waktu pas pulang, jalan pulang aku tuh menemukan sebuah bapak-bapak yang dia tuh kayak dia tuh aku paham banget nih jualannya tuh pagi, tapi dia udah nyiapin dari sepagi itu gitu. Jadi kalau misalnya lagi capek aku bakal ngerasa gini, jangan jadi orang yang sok sibuk, jangan jadi orang yang paling capek sedunia, bahkan seakhirat mungkin. Tapi aku tuh selalu ngomong kayak misalnya, "Coba kamu lihat bapak ini pasti lebih capek dari kamu." Dan dari situ aku ngerasa kayak, iya sih, kan aku kan enak gitu ya, maksudnya mentoring kan masih online, ada juga sih yang offline, cuman dari aku tuh ngerasa kayak enggak mengeluarkan tenaga gitu loh, tapi lebih ke otak gitu. Tapi, ya harus bersyukur sih. Jadi kalau misalnya lagi capek, aku pasti ngerasa bersyukur sih. Dan itu harus banget sih, kita ngerasa bersyukur sama kayak kadang ini sebuah, fun fact yang mungkin orang tuh nggak akan percaya, tapi kalau misalkan sebelum tidur aku tuh suka gini, "Terima kasih ya di sini," kayak, oh, "Mohon maaf kalau misalkan hari ini terlalu sibuk banget," aku kayak berterima kasih sih. Jadi terima kasih dan maaf tuh adalah sebuah kata atau kegiatan yang selalu aku lakuin buat memulai hari sih, gitu. oke. Berarti self appreciation ya? Betul. Nah kalau Anissa sendiri gimana nih kalau lagi capek? Wah, kalau aku sendiri kalau lagi capek sama sih, aku karena kalau tidur tuh bener-bener recharge energi iya, recharge mental juga iya, ya kan Betul ya. betul betul. Dan itu bener sih, dan self Mmm, appreciation tuh perlu banget. Kita tuh mudah banget buat bilang maaf, terima kasih ke orang lain, tapi jarang banget nggak sih kita bilang itu ke diri sendiri? iya. Mungkin kita coba ya ngomong di depan kamera, terus kita ngomong ke teman-teman semuanya. Jadi kayak, aku dan Anissa nih, kalau misalnya lagi capek tuh tidur teman-teman. Tapi kalau misalkan dari kalian lagi capek punya misalnya pengen makan seblak yang pedes-pedes dan sebagainya, itu oke juga karena kita Iya, manusia juga ya Anissa, betul. gitu. Mungkin, kalau tadi kan aku udah ngomong banyak nih, kalau dari Anissa buat ke audiens gitu, kira-kira apa sih yang bakal dilakuin atau pesan apa sih yang mau disampaikan Anissa buat teman-teman yang kalau lagi burnout tuh harus ngapain gitu? Wah, Mhm. jadi ini walaupun bintang tamu putra tuh pengen juga nih ya. It's okay, kita berbagi spotlight. Iya, dan jujur pertanyaan kamu itu sebenarnya aku rasain beberapa bulan yang lalu, Put. Mmm, Jadi sebenarnya aku tuh sempet, kayak off, mhm, ngapa-ngapain itu selama 3 bulanan karena aku tuh burnout parah. Karena aku memaksa diriku untuk
ngelakuin semua hal sebelumnya, kayak lomba iya, cari kerja dan lain sebagainya, tapi kayak pas aku nggak dapet itu semua, aku jadi merasa aku tuh nggak worth gitu. Sampai akhirnya di titik aku tuh bener-bener burn out dan akhirnya aku kayak harus stop dulu deh. Jadi kayak kalau aku pribadi untuk stop sebentar itu nggak apa-apa. Jadi aku, banyakin istirahat, aku mulai jaga pola makanku lagi, pola tidurku lagi, mulai aktif olahraga lagi, sampai akhirnya ketika badanku fit, lama-lama mentalku juga ikutan, rileks sih. Ya dan alhamdulillahnya ya, kalau kamu tahu ada Pareto Principle nggak sih? Justru baru denger itu, Jadi gimana itu tuh? kalau nggak salah, kalau kita Mhm, ngelakuin usaha 30%, mhm. kita bisa dapetin, hasilnya tuh 70% Oh. gitu. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Dan justru sebaliknya kalau kita ngelakuin usaha sampai 70% itu malah biasanya dapatnya cuma 30%-nya tuh. Jadi Oke, aku juga percaya bahwa kita tuh nggak cuma harus kerja keras tapi mhm, juga kerja cerdas. Jadi kita betul tahu kapan harus kerja, kapan harus berusaha, dan kapan harus istirahat karena tubuh kita pun perlu itu. betul. Ya. Camkan ya guys, itu harus diperhatiin nih. Iya. Oke, keren banget Putra. Nah, yang terakhir nih Put, kita udah di penghujung sesi. Oh, Wah, nggak berasa ya, seru banget ngobrolnya. semoga sih bisa ini. Heeh. Oke, dari Putra sendiri ada nggak sih pesan yang mau disampaikan nih sebagai closing statement ke teman-teman yang lagi nonton? Oke, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, aku pasti tahu ya, kalian tuh lagi mengalami sebuah struggle, entah itu mungkin pas maba-maba yang kaget culture shock dari SMA ke kuliah ternyata kayak gitu. Mungkin semester-semester kayak kita, semester 5 yang lagi hektik dengan metopennya dan sebagainya, atau teman-teman lainnya yang lagi nonton di sini, aku cuman mau bilang sih kalau misalkan it's okay guys, to be not okay, kayak gak apa-apa kalau misalkan kita nggak lagi kenapa-kenapa gitu. Jadi menurutku dan prinsip hidupku, kalau misalkan kita tuh nggak perlu jadi yang tadi aku bilang ya, kita tuh nggak perlu jadi orang yang paling bersinar karena kita bukan bintang, Iya, kita adalah manusia. Jadi nggak perlu kayak ngerasa, "Ah, aku harus jadi yang terbaik, aku harus jadi yang bla 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 di setiap momen." Tapi kalian cukup jadi manusia biasa yang bisa menyinari banyak orang. Jadi kalau dari aku, kalau lagi stres, itu jangan menyalahkan keadaan. Kayak misalnya kan dia nggak ikut organisasi, kan dia nggak ikut bla 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 dan sebagainya. Coba balikin ke diri kalian sendiri, kayak kalian tuh udah se-effort apa sih untuk mendapatkan dan layak untuk mendapatkan sebuah prestasi yang mau kalian capai gitu. Dan buat teman-teman yang lagi berproses buat jadi mahasiswa berprestasi ini, kalian bisa melihat ya kalau misalkan ditanya, "Oh nggak bisa jawab nih prestasi apa, goal PIMNAS dan lain sebagainya." Tapi dari aku tuh bisa memastikan kalau misalkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, itu kalian harus punya beberapa prinsip, yaitu yang pertama berdampak. Gimana sih kalian memberikan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat? Adalah percontohan juga, gimana sih kalian tuh layak atau patut gitu loh ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang pasti harus punya mental juara sih. Kalau kalah, gagal nih misal nih, gagal hari ini, coba lagi besok. Kalau besok gagal, coba lagi lusa. Kalau gagal, coba lagi minggu depan dan lain sebagainya. Dan aku bisa jamin, pasti semua orang itu punya waktu buat bersinar masing-masing. Itu sih kalau dari aku. wah, oke. Terima kasih Putra ya udah datang buat sharing hari ini. Aku merasa kayak obrolan kita Mmm, cukup berbobot dan juga oke oke. Heeh. Heeh. Dari awalnya bahas tentang Mawapres, justru bahas juga ke personal life yang ternyata memang banyak orang tuh mengalami struggle serupa ya, sebagai mahasiswa khususnya. Oke, nah udah kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Aku mau terima kasih sekali lagi ya ke Putra karena udah menghadirkan diri sekarang di tengah kesibukan yang sebanyak itu. Terima kasih juga buat Anissa yang sangat-sangat keren. Itu kalau misalkan nggak ketemu Anissa mungkin aku nggak tahu yang tadi prinsip yang tadi ya. Jadi sangat-sangat terima kasih juga buat teman-teman yang lainnya juga. Oke. Nah, kalau dari yang udah kita obrolin tadi, aku mau ngerangkum nih, ada 3 hal penting yang bisa kita jadiin pegangan. Nah, yang pertama itu, kita itu memang memerlukan dukungan dari orang-orang di sekitar kita ya, Put, ya. Terus yang kedua, gimana kita mengatur waktu dengan baik itu juga memengaruhi gimana kita berprestasi atau, melakukan hal-hal yang berdampak ke depannya gitu. Dan terakhir itu semangat juga untuk terus berkembang dan juga, sadar bahwa kita sebagai manusia juga memerlukan istirahat ya, Put, ya.
Semoga episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang menonton podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk pantengin terus podcast karena di episode-episode selanjutnya kita akan menghadirkan bintang tamu yang gak kalah keren ya. Aku Anissa selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Podcast, Vocational Podcast, Suara Vokasi, Cerita Inspirasi.